tetap kayak orang Jawa gitu medoknya, tapi Ini logatnya medok. bukan, tapi logatnya Sunda gitu loh. Ngerti nggak sih aksennya tuh? nada. Iya kayak mah gitunya tuh ada kelihatan gitu nadanya kalau penyanyi. Jadi karena Gisel itu puasa, sedangkan aku kan nggak puasa. Dia masih syuting, aku berburu tajil gitu. Jadi Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat XX1, kita cast dari film Anak Kunti. Aku Gisalma Firmansyah, berperan sebagai Sarah. aku Nita Gunawan sebagai Wati. Aku Salvi Kitty sebagai Linda. Aku Nita Gunawan sebagai Wati. Wati itu seorang ibu yang sayang sama anaknya. Di sini juga sebagai kuntinya juga, sebagai hantunya. Karakternya ada dendam, ada kebencian, ada kasih sayang, bahkan ada dramanya juga di sini gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, karakter aku sebagai Sarah. Sarah ini adalah seorang santriwati yang sedang mencari jati dirinya. Jadi Sarah ini tumbuh besar di pesantren, dan setelah dia merasa kalau misalkan dia doang nih yang nggak punya jati dirinya, akhirnya dia penasaran dan dia mencari tahu latar belakang dia tuh tumbuh di mana sih, dan siapa ibunya, siapa bapaknya. Dan itulah perjalanan kenapa film Anak Kunti ini bisa dimulai, karena Sarah ini bertemu dengan sosok-sosok dan juga menemukan fakta-fakta baru tentang dirinya. Seperti itu. Kalau Salvi Kitty berperan sebagai Linda. Linda ini sosok biduan yang tinggal di desa Wonoenggal dan mungkin bisa dibilang antagonis. Dia karakternya norak dan memang sedikit kampungan lah bisa dibilang, tapi dia ini nggak suka dengan Sarah karena menurut Linda Sarah ini mengganggu mengganggu tambatan hati, pujaan hati ya kan, pujaan hatinya Linda. Jadi dia merasa terusik. Disitulah mungkin karakter Linda kenapa bisa menjadi antagonis gitu. Ya yang pasti sih pas ada kerjaan ya aku ambil sih, selama karakternya cocok juga, harganya cocok juga dan pas juga gitu kan. Kebetulan sutradaranya Pak Bambang juga menawarkan sebelumnya, mau nggak gitu ambil nih karakter, kayaknya kira-kira cocok nih buat kamu. Oh ya udah, kita baca sinopsis, kurang lebih oh ya ini sedikit mirip aku nih kayaknya. Ya udah dah, nggak ada kesulitan terkait karakter, tapi mungkin di bahasa ada sedikit ya belajar lah, karena kan memang dari Sunda ke Jawa agak sedikit susah ya bisa dibilang, karena memang logatnya juga beda. Itu doang sih kira. Kalau aku mungkin lagi pas lagi kuliah, aku waktu itu kayaknya kita tuh syuting tahun lalu ya, tahun lalu puasa tahun lalu, dan itu aku dapat infonya tuh kurang lebih mungkin 3 bulan sebelumnya aku disuruh datang ke kantor Pak Bambang, karena kan sebelumnya aku udah pernah bekerja sama dengan Pak Bambang sendiri, dan juga aku datang dan langsung di situ aku baca skripnya, aku juga langsung melihat karakternya. Tadinya juga mencoba menjadi peran Aziza, sahabatnya Sarah, dan di situ juga diperan-perankan. Dan ya pas lagi kuliah sih kalau aku, dan kenapa ngambil proyeknya juga karena menurut aku ceritanya unik, dan juga aku memberikan kesan kayak nostalgia lah dengan kata kunti tersebut gitu. Kalau aku pada waktu itu masih ada di program TV, tapi ditawarin untuk layar lebar. Sebenarnya awalnya aku ditawarin untuk jadi Bon Darmi, itu seorang dukun. Tapi karena Mas Bambang bilang kayaknya kemudaan deh dukunnya, jangan deh gitu. Ya udah, terus mau nggak jadi kuntinya? Karena anaknya itu si Gisel gitu waktu itu. Oh gitu ya, oke coba Kunti nanti ngapain aja. Terus Mas Bambang cerita kuntinya nanti begini punya ini. Ya udah oke, boleh dicoba. Jadi peran dari dukun jadi hantu. Keseruan ya, mungkin keseruannya ini kita syuting di bulan puasa. Balik lagi, aku menemukan seru karena bermain dengan aktor-aktor baru, dengan keluarga baru, dan juga aktor-aktor senior. Jadi itu kita waktu pas syuting kayak buka puasa bareng, sahur bareng. Jadi emang berasa kekeluargaannya dan ketemu subuh ke subuh. Jadi emang jadi serunya di situ. Dan juga atmosfer pas syuting tuh nggak yang selalu seram, selalu tegang. Kita selalu membawa
keseruan, kita main game, kita ketawa-ketawa. Terus juga kalau misalkan syutingnya lebih cepat, kita nongkrong nanti di hotel, kita seru-seru lah pokoknya. Kita makan Kita gitu ya makan, di iya. apa tempat ngopi atau apa gitu. Kebanyakan kayak gitu sih kalau misalnya serunya, dan juga kalau sama syutingnya mungkin ngikutin karakter aja lah. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan kita baikin pagi gitu. Kalau aku karena memang aku basicnya dari Jawa dan di sana banyak dari teater Jogja juga, jadi kita nyambung lucu-lucuan, termasuk Mas Kuku, Iwake, Mas Rendra, kita ngomongnya pakai bahasa Jawa, jadi banyak aja. Dan paling seru itu karena syutingnya puasa ya. Jadi karena Gisel itu puasa, sedangkan aku kan nggak puasa. Dia masih syuting, aku berburu tajil gitu. Jadi serunya kalau syuting saat puasa tuh enak ya, ada tajil. Iya. Takjil kan makanan-makanan yang jarang Iya. bisa. Saya tuh beda gitu Iya. ya. Iya. Kita juga sempat ada momen seru, yaitu ada waktu itu sempat MT itu yang makan tengah malam. iya nggak makan sih? tengah malam. MTM. Terus juga MTM ya. terus juga kita pernah waktu itu karena kita numpang nyewa rumah warga, dan waktu itu banyak listrik yang kita pergunakan sampai lampunya padam, dan itu sampai jam Oh 6-an, iya, sampai jam bener, 7 bener, udah pas kayak- buka puasa iya, ya? itu dari Buka pas puasanya buka puasa gelap-gelap nggak sih? gelap-gelapan, iya, jadi mati lampu itu sih menurut aku memorable pas aku inget-inget lagi. Ya kalau ritual khusus mungkin ada, yaitu kan pasti balik lagi ke produksi ya. Kalau ritual khusus itu kan pasti ada penjagaan atau mungkin orang terpercaya di situlah biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Terus kalau misalkannya cerita horor sih pasti ada aja sih dari setiap pemain, pengalaman beda-beda gitu. Kayak aku sempat ngeliat sosok pocong di dekat kamar mandi gitu pas deket base camp, ya agak sedikit kaget. Kenapa? Karena kan gue taunya kalau lagi puasa itu katanya hantu diikat gitu kan. Dulu ya pas zaman kecil ya. Jadi gue taunya lah kok muncul gitu kan. Itu aja tuh aku kaget, dan yang ngelihat itu kayak bukan aku aja gitu. Ada salah satu kru kayak ngeyakinin, loh kok ada itu sih di situ sih kayak pocong. Terus si krunya juga ikutan, iya teh di situ emang ada pocong gitu. Berarti bener dong apa yang gue lihat dengan apa yang dia lihat sama, udah kabur akhirnya gitu. Kalau aku gitu ya. Kalau aku banyak sih karena aku kan scene-nya malam dan itu di hutan. Dan katanya kan hutannya angker ya. Pas diseling di pohon miring itu, pas naik ke atas aku ketemu sama sosok nenek. Dan memang di situ banyak yang cerita, even Mas Rendra, Mas Kuku juga ngomong memang penunggunya nenek-nenek tua. Terus sama di pesantren, set pesantren itu digodain karena ada telkonya yang bantuin aku dari beberapa jam selalu sama aku. Tiba-tiba ada orang dari dapur ngasihin kopi, dipikir aku sama telco ini yang pesen kopi, sedotannya 3 lagi request. Padahal dari tadi kita di make upin aja gitu. Nah itu memang tempat pesantren itu tempatnya angker sekali. Di situ aku sering sesak nafas, berat banget, kepala pusing. Tapi mau nggak mau harus meranin si Kunti, mau gimana? Tapi untuk gak ada yang kesurupan ya. Untung aja nggak ada yang kesurupan. Kalau aku mungkin karena kita balik lagi ya, kita bahasa Jawa sih mungkin yang menjadi masalah utama di film ini, karena balik lagi kita tuh sempat belajar bahasa Jawa Timur dan tiba-tiba di switch up. Scriptnya ya? Iya, kita di script tuh baca dan berbahasa Jawa Timur, lalu kita switch up ke Jawa Tengah. Mendadak akhirnya butuh proses yang cukup ketat dan cepat untuk mengejar syuting, jadi kita latihannya lumayan cepat. Dan itu mungkin yang kalau aku pribadi, walaupun aku emang udah beberapa kali syuting berbahasa Jawa, tetapi Jawa yang aku syuting itu berbeda. Dan ini aku memory recall lagi dengan bahasa Jawa Tengah, yang kalau bahasa Jawa Tengah tuh dia uniknya ada kromo-inggilnya ya. Iya. Dia ada kromo-inggil, jadi lebih sopan. Dan kita yang agak nyablak gini tuh lumayan take berkali-kali karena harus dialeknya, dan itu pas ya. Mungkin ada beberapa scene yang dari sini itu bukan scene yang gampang diucapin, justru malah susah karena scene-nya lagi emosionalnya. Jadi mungkin itu yang bikin Soalnya kadang belibet gitu ya. Iya, jadi pikir lagi scene yang susah, terus dialeknya susah, jadi itu sih mungkin yang bikin kita agak take berkali-kali. Kalau aku pribadi itu scene-scene yang kayak gitu. Kalau aku pembakaran rumah sama sling, karena memang di sling, jadi kesusahannya satu, latihan sakit juga itu ya. Dan selingnya itu kan nggak pendek ya, selingnya itu nggak pendek, selingnya itu agak tinggi, pohonnya tinggi-tinggi. Terus yang kedua itu pembakaran rumah itu benar-benar dibakar beneran, jadi panas, tapi kita harus
acting melahirkan, acting nangis. Mas Bambang mah enak sekali masuk rumah nangis habis ini. Jadi itu yang membuat campur aduk, tapi berhasil sih untungnya. Kalau aku ya sama sih kayak Gisela tadi ya, terkait bahasa ya. Karena kan memang aku kan orang Sunda, terus kayak menjadi seorang masyarakat orang Jawa gitu. Jadi ada dialog yang padahal tuh sebenarnya sedikit, tapi berulang berkali-kali di pasar. Itu cuman kayak nyapa Mbok Darmi, aku lupa dialognya apa. Sampai nanya sama figurannya, mungkin ya bisa dibilang figuran yang di samping-samping gitu lah. Pak, ngomongnya aku harus gimana ya gitu kan, bahasa Jawanya tuh gimana sih? Sampai di ini Bu, ini Kak, penyebutannya seperti ini, penyebutannya. Oke, sampai berapa kali kayak, Mas, sorry ya Mas, saya kayak gak bisa gue, bentar dulu, kasih sabar dulu. Akhirnya bisa, padahal cuma dikit dialog gitu. Ya itulah, mungkin karena tadi aku bilang, jadi beda lah lidah Jawa, lidah Sunda ke lidah Jawa gitu. Ada logatnya kali. Tetap kayak orang Jawa gitu medoknya, tapi Ini logatnya betul. bukan, tapi logatnya Sunda gitu loh. Ngerti gak sih aksennya tuh? nada. Iya kayak mah gitunya tuh ada kelihatan gitu nadanya kalau penyanyi. Gitu sih paling kurang lebih. Nggak ada. Semuanya sendiri tanpa stuntman. Nah itulah kesusahannya di situ, dan mesti ada latihan juga. Kan kalau sling itu kan nggak bisa sekali take langsung berhasil. Kadang-kadang kan ada yang miring, ada yang ini, jadi berulang-ulang. Itu aja sih tantangannya. Ada yang kejambak kejenggot. Belum lagi kalau itu kan kuntilanak itu kan wignya panjang sekali. Begitu di sling kejambak gitu, terus roknya Roknya panjang banget ketarik. Udah deh pokoknya deh, belum biru kakinya, ya udahlah. Ya teman-teman, untuk menghargai kita, tontonlah film Anak Kunti ya. sama ini. Iya, kalau kuntinya enggak lah, kunti aku nggak kunti cuma diem aja, cool gitu. Kalau setan kan, nggak, aku nggak ada kesamaan sih. Kalau di situ kan si Wati itu kayaknya pasrah, dibakar di pasrah gitu, dibunuh juga dia pasrah. Kalau aku kan nggak, rumah mau dibakar kalau bisa lari kan, nggak bisa lari. Kalau aku Sarah ini kesamaannya mungkin kelihatan gitu ya kalau suka sama orang, dan juga kalau emosi dia Kelihatan kalau suka sama orang. Nggak suka. suka sama orang. Kalau nggak suka sama Oke. orang juga ketahuan gitu. Kayak gimana ya gitu kan? Sama siapa aja? Maksudnya emosinya kelihatan gitu, mukanya nggak bisa dibohongin. Maksudnya walaupun berusaha nutupin tapi bakal kelihatan gitu lah. Kalau aku juga di real life kayak gitu, nggak bisa bohongin perasaan lah. Asik. Oh yang itu yang sama Abun yang berkaca-kaca itu bener ya? Tonton film mana? Aduh. Kalau Linda mungkin ya sedikit sama ya, kalau misalkan karakter biduannya aja sih. Kalau Antagonisnya enggak dong. Kalau antagonis itu memang hanya apa ya, peran, tapi di dunia nyatanya juga ya kalau dibutuhkan selfie gitu jadi antagonis ya udah tergantung permintaan aja gitu ya. Jangan Contoh ke siapa menyenggol. lah, jangan menyenggol kalau nggak mau disenggol deh gitu aja. Kalau karakter enggak lah, nggak kayak gitu aslinya. Ayo kamu Gisel, tuh kan? Ayo Gisel langsung kan? Kalau film Anak Kunti ini, aku balik lagi tadi aku sempat mention tentang nostalgia. Karena kita waktu kecil kan pernah nonton yang kuntilanak 1, 2, 3, terus kuntilanak yang lain-lainnya, dan itu emang urban legendnya Indonesia. Jadi film Anak Kunti ini sesuatu yang unik menurut aku, film yang unik karena kita membahas astagfirullahaladzim, nggak hilang. Apa sih? Kan? Kaget. Sama kan udah hilang. Bukannya hanya di apa tuh kan? Apa ya tadi? Urban legend. Ya, urban legend yang dimana kita harus tuh kan, udah yuk lanjut, lupa. Urban legend Urban yang kita legend. harus Urban legend yang dimana kita tuh nostalgia lagi dengan feeling-feeling melihat si kuntilanak ini, walaupun emang nggak mungkin ada yang pengen reuni temu kangen dengan kuntilanak, tapi ini bring up yang waktu feeling kita takut waktu kecil. Oh ini ya setan yang kita tahu waktu kecil, dan point of view di film Anak Kunti ini bukan ke kuntilanaknya doang tapi ke anaknya, dan dimana itulah misteri yang apakah anak kuntinya itu Sarah atau anak kuntinya siapa? anak kuntinya sebenarnya bukan satu, ada banyak nanti. Iya, makanya kenapa kuntilanak kan katanya mitosnya sedang mencari anaknya.
Kalau aku sih Oh, kenapa Kuntilanak tuh nonton gitu ya? Anak Kunti ya, film Anak Kunti satu Dolby Atmos pasti ya. Terus ini kan horornya horror beauty. Kedua nggak hanya nakut-nakutin, terus nggak hanya tentang balas dendam, tapi di sini ada family, keluarga, terus ada cinta segi empat apa segitiga sih sebenarnya kalian itu? Segitiga lah, segitunjang. Ya, kayak gitu. Terus masih ada kasih sayang orang tua ke anak yang tinggal gimana sih kehidupan di pesantren juga gitu, persahabatan juga ada gitu. Kok bau bahasa ya? Banyak mah. Ya sama sih kalau aku udah habis sama jawabannya, semuanya sama. Jadi ya tadi kan nggak cuman film horor aja film Anak Kunti ini, karena ceritanya apa ya, komplit lah. Nggak cuma horor, nggak drama, nggak apa percintaan, karakter juga apa dari konflik-konflik yang dihadirkan oleh Sarah dan beberapa pemain yang lain ya, salah satunya Linda. Beda. Keren, Kasih. Beda kasih keren. kasih beda keren. Oke, Sobat Seksual, jadi jangan lupa nonton film Anak Kunti yang penasaran pada tanggal 20 Februari 2025 di bioskop kesayangan kalian. Ajak teman-teman ke bioskop seksual. Harus. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.